Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bakteri. Ternyata bakteri yang kita kenal, yang kita tahu itu ada dua macam jenisnya. Yang pertama adalah kelompok Archaebacteria, yang kedua adalah kelompok Eubacteria. Nah, kedua kelompok ini ternyata memiliki sifat yang berbeda. Nah, untuk mengetahui seperti apa sifatnya, kita akan lihat dulu perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Baik, yang pertama, perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Yang pertama untuk dinding sel. Archaebacteria ternyata tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan yang Eubacteria atau bakteri sejati itu mengandung peptidoglikan. Apa itu? Peptidoglikan adalah protein. Nah, jadi bahan baku daripada dinding sel adalah protein. Nah, ini menandakan bahwa kedua organisme ini ternyata merupakan makhluk hidup. Nah, dinding sel adalah salah satu komponen yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, berarti baik Archaea maupun Eubacteria itu adalah jenis tumbuhan, bukan hewan. Yang selanjutnya adalah tentang nukleus. Kita lihat di sana. Nukleus atau inti sel kelompok Archaea itu bersifat prokariota, sedangkan yang Eubacteria sama juga prokariota. Artinya apa? Bahwa kedua bakteri ini sama-sama tidak memiliki pelindung inti selnya atau tidak memiliki membran inti sel. Nah, ini merupakan ciri utama pembeda antara Archaea dan Eubacteria. Selanjutnya, untuk kelompok yang pertama, kelompok Archaebacteria atau Archaea, ini bagaimana dia cara berkembang biak? Yang pertama dengan cara pembelahan biner. Artinya dari satu bakteri langsung membelah jadi dua. Jadi sangat sederhana sekali. Satu sel bakteri langsung membelah jadi dua. Masih ingat selain bakteri apa ya kira-kira yang membelah secara biner? Contohnya adalah amoeba. Nah, amoeba juga membelah secara biner. Kemudian yang kedua dengan cara pembelahan ganda atau pembelahan berganda. Jadi dari satu sel langsung membelah jadi dua. Atau yang ketiga dengan pembelahan tunas. Jadi ini seperti pohon pisang. Jadi ada induknya, kemudian di samping tubuh induknya itu muncul tunas. Ya, saya kira kalian sudah paham tentunya beberapa tumbuhan tingkat tinggi yang berkembang biak dengan cara tunas. Selain pohon pisang ada lagi tumbuhan padi. Itu juga dengan cara tunas. Yang keempat dengan cara fragmentasi. Fragmentasi itu memotong ya. Jadi belahan dari tubuhnya itu akan membentuk bagian tubuh yang baru. Itu namanya fragmentasi. Nah, kemudian di manakah kelompok Archaea itu hidup? Nah, ternyata dia hidup pada tempat-tempat yang ekstrim. Seperti sumber air panas dan telaga garam. Nah, ini kita lihat bersama-sama. Ini contoh kayak semacam kubangan yang mengandung air panas. Nah, ini disinilah tempat tumbuhnya Archaea. Ya, Archaea. Jadi ternyata di dunia ini ada organisme yang justru hidupnya ada di dalam tempat-tempat yang ekstrim seperti sumber air panas dan telaga garam, yang mana tumbuhan lain atau organisme lain tidak bisa hidup.
tapi justru dia bisa hidup tinggal di sini. Nah, kemudian kelompok dari Archaebacteria atau Archaea. Nah, yang pertama adalah kelompok metanogen. Jadi metanogen ini dari kata metana. Nah, organisme yang memiliki ciri khas yaitu membentuk gas metana atau CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida atau CO2. Yang kedua bersifat anaerobik dan kemosintetik. Apa itu anaerobik? Artinya dia dalam bernafas ya atau dia dalam respirasi tidak menggunakan oksigen bebas. Nah, kemudian bagaimana dia cara memperoleh makanan? Ternyata memperoleh makanan dengan membusukkan sisa-sisa tumbuhan yang sudah mati. Nah, jadi kalau kita misalnya di tempat-tempat yang ekstrim, tumbuhan itu membusuk, nah itu ternyata menjadi makanannya si kelompok metanogen. Kemudian yang paling ekstrim, tumbuh baik pada suhu 98 derajat Celcius dan mati pada suhu 84 derajat Celcius. Jadi dia justru hidupnya pada suhu yang sangat panas. Kita lihat di bawah 90 misalnya 84 dia justru malah mati. Nah, kebalikan dengan makhluk yang lain. Kalau kita manusia tentunya suhu di situ itu pasti kita akan mati karena sangat panas sekali. Tapi bagi kelompok metanogen ini justru tempat tinggalnya adalah yang bersuhu 90 derajat Celcius. Jadi kalau kita misalnya merebus air, bayangkan mendidih itu kan suhunya 100, itu ternyata masih ada kelompok archaea yang tinggal di sana. Bisa hidup pada suhu sampai 100 derajat Celcius. Luar biasa. Nah, contohnya apa ini? Contoh metanogen adalah Lacnospira multipara, ada Rhinococcus albus dan Pseudomonas amylolithica. Nah, ini kelompok metanogen. Nah, ini yang penting kita tahu bahwa ini adalah kelompok yang menghasilkan gas metana. Gas metana yang sangat panas. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang tinggal pada habitat halofil ekstrim atau halofilik. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama bersifat heterotrof. Artinya dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia tergantung pada organisme lain. Yang kedua, energi ini dapat dengan melakukan respirasi aerobik dan berfotosintesis. Nah, jadi dengan energi yang ia dapat, ternyata dia bisa melaksanakan proses yang namanya fotosintesis. Yang ketiga, koloninya yaitu seperti buih berwarna merah ungu. Nah, ini ciri-ciri dari kelompok halofilik atau halofil ekstrim. Contohnya adalah Halobacterium sp. Kelompok yang ketiga masih kelompok Archaea, yaitu kelompok termofil ekstrim atau termoasidofilik. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, hidup di tempat yang bersuhu sangat tinggi dan bersifat asam. Nah, sudah suhunya tinggi, kemudian asam lagi. Contohnya di mana nih? Nah, ini contohnya itu adalah kawah gunung berapi ya. Jadi kawah gunung berapi itu sudah suhunya tinggi, kemudian bersifat asam. Yang kedua, hidup dengan mengoksidasi sulfur. Nah, hidup pada suhu 45 derajat sampai 110 derajat Celcius dan pH-nya 1 sampai 2. Nah, ini tempat-tempat yang ekstrim, yang sangat panas, yang artinya makhluk lain tidak bisa hidup di situ, tapi dia justru tinggal di situ, hidup di situ. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah Sulfolubus sp. Ya, ini
hidupnya itu ada di mata air sulfur, ya, mata air yang panas dan mengandung asam. Nah, ini kelompok dari archaea. Jadi ada 3 kelompok archaea. Masih ingat? Yang pertama tadi adalah kelompok metanogen. Ciri utamanya dia menghasilkan gas metana. Yang kedua adalah kelompok halofil ekstrim, yaitu suhunya sangat tinggi, tempatnya di tempat-tempat yang suhu tinggi dan bersifat asam. Kemudian yang ketiga adalah halofilik, ya, ini di tempat yang ekstrim juga. Selanjutnya, apa peran bagi manusia? Ya, jadi Archaebacteria ini ternyata ada manfaatnya bagi manusia. Yang pertama, enzimnya dapat meningkatkan kemampuan deterjen pada sabun cuci pada suhu yang tinggi. Nah, jadi kita sudah sering menggunakan sabun deterjen. Nah, ini ternyata enzimnya itu, bahan bakunya itu bisa digunakan untuk pembuatan mencampurkan dalam sabun deterjen. Makanya kita pada saat mencuci dengan sabun deterjen itu tidak boleh kena tangan. Kenapa? Akan terasa panas tangan kita. Kenapa panas? Oh, ternyata di situ ada campuran enzim yang berasal dari kelompok archaea. Kemudian yang kedua, enzimnya digunakan dalam industri makanan untuk mengubah pati jagung menjadi dekstrin. Nah, ini pati. Jadi enzimnya ternyata bisa mengubah, bisa mengolah dari pati jagung. Dari jagung itu kan mengandung pati, kemudian diolah menjadi dekstrin. Dekstrin adalah turunan, turunan daripada pati. Yang ketiga, mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak. Nah, kita pernah mendengar ada kapal minyak kemudian mengalami kebocoran, tumpah di laut. Nah, itu ternyata solusinya bisa menggunakan kelompok archaea karena dia bisa menguraikan tadi yang minyak yang tumpah di laut itu diuraikan menjadi air biasa. Yang keempat, penghasil gas bio untuk bahan bakar alternatif. Nah, jadi untuk menghasilkan gas bio. Nah, ini ternyata kelompok archaea itu ada manfaatnya, bahkan sangat bermanfaat pada manusia. Contoh yang sangat mudah adalah tadi sebagai campuran bahan baku dalam pembuatan sabun deterjen atau sabun cuci. Nah, itu manfaat daripada kelompok archaea atau Archaebacteria, yang mana kita tidak bisa melihat secara mata karena ini harus menggunakan mikroskop elektron. Baik, yang kedua adalah kelompok Eubacteria atau bakteri sejati. Nah, dikatakan sejati bagaimana? Nah, karena dia punya ciri-ciri. Yang pertama, dinding selnya terusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Nah, kalau sudah mukopolisakarida itu seperti tumbuhan biasa. Nah, karena dia sudah mengandung polisakarida. Yang kedua, sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Ya, ini berarti dia memiliki bagian khusus yang bisa mengeluarkan lendir. Yang ketiga, membran sitoplasma meliputi 8-10% dari bobot kering. Yang keempat, sitoplasma dikelilingi oleh membran sitoplasma. Yang kelima, membentuk endospora. Yang keenam, ada yang bergerak dengan flagela dan ada yang tidak. Nah, ini ciri yang keenam, yang terakhir ini yang harus kita pahami, karena kalau kita dalam pengamatan mikroskop itu kadang-kadang ada sesuatu yang bergerak-gerak. Nah, apakah itu bakteri? Nah, itu bisa ya, bisa tidak. Nah, tapi kemungkinan itu adalah bakteri. Kenapa? Karena dia ada yang memiliki flagel untuk bergerak. Flagel adalah alat gerak dari bakteri. Nah, baik. Kita lihat struktur daripada sel bakteri. Nah, seperti apa struktur tubuh dari bakteri? Ini ada gambar bakteri.
Ya. Yang pertama paling luar ya. Paling luar itu adalah dinding sel. Nah, jadi bentuknya seperti kapsul. Bentuk bakteri seperti kapsul. Kemudian ada lapisan yang paling luar namanya dinding sel. Kemudian punya lapis lagi yang di bawahnya namanya membran sel ya. Jadi paling luar dinding sel, kemudian yang di dalamnya lagi ada membran sel. Nah, baru dia ke bagian dalamnya. Nah, yang berikutnya ada apa? Ada sitoplasma. Itu adalah cairan sel. Nah, ini cairan sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom itu tempat untuk mensintesis protein. Nah, masih ingat ya, ini pelajaran di SMP. Kemudian ada plasmid, kemudian ada pili. Nah, pili itu adalah rambut. Jadi bakteri itu di luar daripada dinding sel itu memiliki rambut atau pili. Kemudian dia punya flagel. Nah, ini punya flagel. Flagel adalah bulu cambuk, digunakan untuk bergerak. Nah, kemudian adalah ini nukleoid atau inti sel atau nukleus. Nah, ini pada gambar ini jelas dia tidak memiliki membran inti sel. Jadi inti selnya tidak diselubungi oleh membran sel ya. Jadi dia hanya punya satu, yaitu membran sel yang di luar saja, sementara inti selnya tidak dilindungi oleh membran inti sel ya. Berikutnya bagaimana dia bereproduksi. Nah, dengan cara aseksual, yaitu pembelahan biner. Ya, tadi di awal sudah disampaikan, dijelaskan bakteri dengan cara membelah. Nah, ini gambarnya dari satu sel bakteri, kemudian membelah jadi dua, akhirnya masing-masing akan terpisah. Nah, ya seperti itu aja. Namanya juga makhluk sangat sederhana ya. Jadi satu sel, kemudian membentuk dua cekungan, masing-masing membelah jadi dua. Ini yang disebut dengan pembelahan biner. Dari satu menjadi biner, dua. B itu dua. Nah, ini masih pembelahan biner. Jadi masing-masing cekungan akan memisah dan akhirnya akan menjadi individu yang baru. Ada dua individu. Tadinya satu menjadi dua. Kemudian ukuran dan bentuk bakteri. Nah, ada yang lonjong atau basil. Nah, ini basil itu artinya lonjong. Ya. Bentuk lonjong itu juga ada beberapa tipe. Yang pertama ada monobasil, artinya mono itu satu lonjong. Kemudian ada diplobasil, artinya dua lonjong itu saling berdempetan. Yang ketiga strepto itu seperti rantai, beberapa sel bakteri kemudian membentuk rantai. Nah, ini strepto itu yang basil. Yang kedua adalah bentuk kokus ya, bentuk kokus atau bulat ya. Seperti hanya dengan bentuk yang sebelumnya atau basil, dia juga ada yang monokokus. Mono itu satu, kokus itu bulat, jadi hanya satu bulat ya sendiri. Diplococcus artinya dua. Kemudian ada yang sarkina itu empat ya, empat kokus. Tetracoccus sama empat juga. Ada yang bentuk streptococcus, ini seperti rantai, strepto. Kemudian ada yang staphylococcus, ini seperti anggur ya, staphylo. Ini membentuk gerombolan yang seperti anggur. Nah, ini yang bentuk kokus sama ya, seperti yang sebelumnya yang basil. Nah, contohnya ini ada Streptococcus pneumonia. Ini penyakit paru-paru ya. Pneumonia itu penyakit paru-paru. Jadi bakteri yang menyebabkan penyakit paru-paru itu seperti ini bentuknya.
Nah, seperti gerombol, seperti anggur. Ya. Kemudian ada Sargina sp. Sargina sp ini juga contoh dari bakteri yang bentuknya bulat atau gabus. Yang ketiga bentuk spiral atau spirilium. Ya. Ada yang spiral biasa, satu spiral. Ada yang vibrio atau seperti koma, ya. Ada yang spiroseta. Spiroseta itu lekuk-lekuk, ya. Jadi spiralnya panjang. Ini spiral atau spirilium. Nah, contoh bakteri ada Treponema pallidum, ada Vibrio cholerae. Nah, ini cholera ini penyebab penyakit kolera. Kolera itu penyakit perut, Ini untuk bakteri. Kemudian jenis bakteri ada bakteri gram negatif, ada bakteri gram positif. Nah, kalau yang negatif itu jika diwarnai dengan kristal violet atau ungu dan dicuci tangan dengan alkohol, maka ungunya akan luntur. Nah, sedangkan yang positif itu jika diwarnai dengan kristal ungu dan cuci tangan dengan alkohol akan berwarna ungu. Jadi bedanya hanya kalau dicuci dengan kristal violet, kalau yang negatif itu akan luntur, yang positif tetap berwarna ungu. Nah, ini contoh-contohnya. Selanjutnya dari jenis bakteri kita masuk ke berdasarkan jumlah flagel. Nah, flagel tadi adalah alat gerak atau bulu cambuk. Jadi bakteri itu bergeraknya menggunakan flagel. Nah, ada yang bakteri yang cuman punya satu flagel, namanya monotrik. Nah, dia punya dua flagel di ujung kanan kiri, namanya ampitrik. Ada yang punya flagel banyak tapi hanya di satu sisi saja, namanya logotrik. Yang terakhir ada peritrik, itu seluruh permukaan tubuh ditutupi oleh flagel. Nah, ini kita ya bisa melihat dengan menggunakan mikroskop tentunya. Jadi berdasarkan jumlah flagel atau alat gerak yang dimiliki itu ada monotrik, ada ampitrik, logotrik, dan peritrik. Kemudian jenis bakteri ada bakteri heterotop, berarti bakteri ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, dia tidak punya klorofil, sangat tergantung pada organisme yang lain di sekitarnya. Berarti dia mengandung parasit ya, karena dia harus numpang ya. Heterotop itu numpang pada organisme lain, tergantung pada organisme lain. Nah, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bakteri parasit, kemudian bakteri patogen, dan bakteri saprofit. Nah, parasit itu berarti dia merugikan, patogen menimbulkan penyakit, kemudian saprofit ini sama, jadi numpang dan bisa menimbulkan penyakit. Kemudian bakteri yang kedua adalah bakteri autotrof. Auto, dari kata auto itu mampu sendiri ya, bisa sendiri. Nah, artinya bakteri autotrof adalah bakteri yang mampu membuat makanan sendiri dengan cara mengubah bahan organik menjadi bahan dari bahan organik menjadi anorganik. Nah, contohnya adalah bakteri Cyanobacteria dan Nitrosococcus. Nah, ini sangat manfaat. Kemudian metode kultur bakteri ini tidak usah, kita terus saja. Nah, peran bakteri. Nah, peran bakteri ternyata ada yang menguntungkan atau bermanfaat, ada juga yang merugikan. Nah, yang bermanfaat itu adalah contohnya adalah Bacillus brevis dan Nitrosomonas. Nah, kalau Bacillus brevis itu dipakai untuk pembuatan obat. Nah, sedangkan Nitrosomonas itu dia bisa mengikat ya, mengikat nitrogen bebas yang ada di udara. Kita tahu bahwa
tumbuhan itu dia tidak bisa langsung mengikat nitrogen atau N3 di udara bebas. Jadi dia harus mengubahnya dulu menjadi nitrogen diubah menjadi N1 dan N2. Ini menggunakan bakteri Nitrosomonas yang hidup di dalam akar-akar tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ada beberapa manfaat, misalnya untuk Acetobacter sp ini untuk obat balur ya, obat balur ya. Kemudian Lactobacillus casei ini buat yogurt. Nah, ini ada gambarnya, ada gambar yogurt ya. Yogurt itu bahan baku dari susu ya. Jadi untuk pembuatan yogurt. Kemudian ada yang merugikan. Nah, ini yang bahaya ini. Ada bakteri penyebab penyakit. Yang pertama adalah penyakit pes. Pes itu penyebabnya adalah tikus ya, tikus. Jadi bakteri namanya oleh bakteri Yersinia pestis. Nah, ini adalah bakteri yang numpang di tikus. Kemudian ada bakteri yang menyebabkan penyakit TBC. Itu namanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit patek ya. Patek itu kayak semacam gatal-gatal, koreng ya. Nah, itu patek ya. Ini nama bakterinya adalah Treponema pertenu. Nah, ini yang merugikan ya. Yang ketiga ada kelompok alga hijau atau cyanobacteria. Ini kita pelajari di sesi berikutnya. Nah, jadi baik para siswa sekalian, Pak Ghazali sudah menjelaskan kelompok Archaebacteria dan Eubacteria, di mana masing-masing kelompok ini memiliki ciri yang masing berbeda. Kemudian bagaimana cara dia berkembang biak dan apa peran dalam kehidupan manusia. Nah, ternyata bakteri itu ada yang bermanfaat bagi manusia, ada juga yang merugikan bagi manusia. Nah, baik, untuk sesi pertama ini Bapak cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa jelas. Kalau belum jelas silahkan diputar lagi pelan-pelan, dilihat teksnya ya, kemudian didengarkan baik-baik. Nah, kemudian kalian seperti biasa dirangkum di buku catatan, supaya dengan merangkum artinya kalian bisa mentransfer ilmu ya. Kalau merangkum itu otomatis kalian membaca dan menulis, berarti ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau tidak membaca ya pasti menulis. Nah, ini akan memudahkan kita dalam mengerti dalam suatu pelajaran. Nah, baik, Bapak kira sekian dulu yang mau saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.